Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Widya Kusumawardani. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan video saya pada video sebelumnya ya, mengenai integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, materi ini yaitu materi PPKN kelas 10 yang ada di bab 5 ya. Nah, pada pertemuan kali ini merupakan video bagian keduanya, yang mana video bagian pertamanya kalian bisa langsung aja klik link yang ada di atas ya. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai kebinekaan ataupun keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai konsep integrasi nasional. Ya, seperti biasa sebelum kita mulai ada yang harus kalian sediakan, yaitu kalian harus menyediakan buku dan pena. Jadi, saat saya sedang menjelaskan materi yang ada pada video kali ini, kalian bisa mencatat menggunakan buku dan pena yang sudah kalian sediakan. Oke, sampai sini paham ya? Sebelum kita mulai, jangan lupa berdoa dulu ya. Nah, ini dia yang akan kita bahas, yaitu kita akan membahas mengenai konsep integrasi nasional. Nah, jadi integrasi nasional ini merupakan suatu konsep yang mengarah pada terciptanya keutuhan bangsa melalui penciptaan konsensus di antara keberagaman yang ada. Ya, jadi istilahnya melalui upaya ini, setiap fenomena kemasyarakatan itu diharapkan dapat memberikan sumbangan yang maksimal bagi eksistensi dan kemajuan bangsa. Seperti itu. Jadi, kita memanfaatkan suatu keberagaman yang ada di dalam bangsa ataupun negara ini untuk menciptakan suatu persatuan ya, ataupun kesatuan gitu. Jadi keberagaman itu kita satukan, kita press supaya dia terjadi suatu integrasi ya, supaya terintegrasi, bahasanya seperti itu. Nah, selanjutnya kalau kita berbicara mengenai suatu hal ya, kita harus tahu dulu apa arti dari yang akan kita bahas ini ya. Jadi kita harus cari tahu dulu apa yang dimaksud dengan integrasi nasional ini. Ya, jadi kalau orang tanya, kalian berbicara apa sih, integrasi nasional itu apa sih? Kalian udah tahu ya, kalian bisa menyebutkan apa arti dari integrasi nasional ini. Mengenai integrasi nasional, kalau kita lihat secara etimologis ya, yaitu etimologis ini adalah secara struktur bahasanya ya. Integrasi nasional ini dia dibagi menjadi dua kata, yaitu ada integrasi dan ada nasional. Nah, yang mana integrasi ini yaitu berasal dari bahasa Latin ya, yaitu integrat. Ini berasal dari bahasa Latin yang artinya yaitu menyatu padukan, selanjutnya menggabungkan ataupun mempersatukan. Ini arti dari integrasi. Sementara nasional itu berasal dari bahasa Inggris yaitu nation, yang artinya adalah bangsa. Nah, jadi secara keseluruhan integrasi nasional ini berarti menggabungkan seluruh bagian menjadi sebuah keseluruhan dan tiap-tiap bagian diberi tempat, sehingga membentuk kesatuan yang harmonis dalam NKRI. Nah, yang bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, walaupun kita berbeda, tapi dia bisa disatukan. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut. Gimana sih caranya untuk menyatukan suatu bangsa itu ya, ataupun mengintegrasikan suatu bangsa sehingga terjadinya integrasi nasional? Kita akan lihat syarat dari integrasi. Nah, ini ada beberapa syarat keberhasilan integrasi dalam suatu negara ya. Yang pertama, adanya suatu perasaan berhasil saling mengisi kebutuhan satu sama lain. Nah, kira-kira bagaimana nih? Jadi anggota masyarakat ini merasa bahwa mereka itu sudah berhasil
untuk mengisi kebutuhan-kebutuhan yang ada satu dengan yang lainnya. Jadi di sini pada tahap ini mereka sudah melakukan suatu kerjasama yang mana kerjasamanya ini dapat menimbulkan dan dapat memenuhi kebutuhan mereka dalam kesehariannya. Jadi contohnya misalnya masyarakat yang hidup di pertanian itu menolong masyarakat yang ada dan hidup pada daerah perkebunan seperti itu. Bisa mereka saling mengisi antara satu sama lain. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma dan nilai sosial yang dijadikan pedoman. Nah, jadi tadi di sini mereka sudah adanya saling mengisi kebutuhan satu sama lain. Kita anggap aja lah di sini ada masyarakat A dan masyarakat B. Yang mana masyarakat A dan masyarakat B ini mereka sudah saling kerjasama sehingga sudah terpenuhilah kebutuhan-kebutuhan mereka dalam kesehariannya, ya. Nah, selanjutnya masyarakat A dan masyarakat B ini kompak untuk membuat suatu norma dan nilai sosial yang akan dijadikan suatu pedoman, ya, ataupun yang akan dijadikan suatu pegangan dalam bermasyarakat, ya. Nah, kalau kita hidup dalam masyarakat pasti kita harus ada pedoman ataupun pegangan. Ya, bahasa lainnya itu adalah hukum. Ya, seperti itu. Jadi, masyarakat A dan masyarakat B ini sudah ada kesepakatan untuk membuat suatu norma dan nilai sosial di dalam masyarakatnya untuk dijadikan suatu hukum ataupun pedoman ataupun pegangan hidupnya, seperti itu. Nah, selanjutnya syarat yang ketiga yaitu norma dan nilai sosial yang tadi itu dijadikan sebagai aturan yang baku. Ya, berarti aturan yang resmi, tidak bisa ditawar-tawar dan diganggu-gugat. Seperti itu. Jadi, walaupun misalnya masyarakat A melakukan kesalahan, dia harus dihukum sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku ini. Seperti itu juga masyarakat B, ya. Jadi, tidak ada pengecualian untuk masyarakat A ataupun masyarakat B. Semuanya ini harus dilakukan berdasarkan yang sudah disepakati tadi, karena norma dan nilai ini sudah bersifat baku seperti itu. Nah, syarat keberhasilan integrasi seperti ini ya sudah terwujud dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 pada saat itu. Jadi Sumpah Pemuda merupakan perwujudan dari integrasi nasional bangsa Indonesia. Keinginan untuk bersatu dalam Sumpah Pemuda itu didasari benar oleh para pemuda dan para perintis kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, jadi mereka sudah sama-sama merasakan suatu ketidakenakan ya hidup seperti itu. Jadi mereka bersepakat untuk berjuang bersama, intinya seperti itu. Jadi oleh karena itu bentuk NKRI pun dipilih sebagai salah satu perwujudan dari integrasi nasional ini ya. Jadi disepakatilah bahwa bentuk negara kita adalah NKRI. Nah, selanjutnya perwujudan integrasi nasional masyarakat dan budaya bangsa Indonesia yang majemuk ini ataupun yang heterogen ini diungkapkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu. Kita berbeda, kita harus satu. Bagaimana caranya kita bisa menjadi satu? Yaitu dengan cara melakukan dan menghidupkan konsep toleransi itu ya. Nah, mungkin sampai sini dulu informasi yang bisa saya berikan ya. Untuk kalian yang masih kurang paham ataupun masih memiliki pertanyaan, kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Dan sebelum saya tutup, saya minta dukungannya untuk channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya, supaya kita bisa belajar bersama. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.